Jadi kita sambil nungguin orang kerja, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi Bang, total udah berapa tahun kita ketemu ya? Kenal lah, kita kenal. Dari kapan ya? 2013 lah. Jadi sekedar informasi, dia itu kita kenal karena satu tempat kerja. Dia Itu perkenalannya itu mungkin Agustusan kali ya. Oh ya, iya. Jadi sebetulnya kita masuk di tahun yang sama, cuman kita nggak langsung kenal lah karena beda ruangan. Dan beda ini juga kan, maksudnya dirimu kan awal tuh Februari kalau nggak salah ya. Oh ya, aku batch keberapa gitu lah. Pokoknya itu kan ada grup-grupan, ada karena kan ada pelatihan dulu sebelum masuk ke rumah sakit itu. Jadi kita beda grup masuk, jadi ya kita nggak saling kenal lah gitu. Terus baru kenal itu sekitar bulan Agustus. Iya, karena aku masuknya Juni. Ya, terus kita mulai deket itu setelah ada suatu pelatihan, ya nggak sih? Iya, sebelum pelatihan pun udah suka sering ngobrol kan. Awalnya kan kita itu kontrakannya sebelahan. Oh iya, tetangga. Aku bareng Iya. sama Dedi. Iya. Kontrak persis di sebelahmu. Iya. Nah, awal perkenalannya kan sebenarnya itu, akhirnya belum dekat, tapi udah sering ngobrol gitu kan sama Dedi juga. Tapi mulai intensnya itu setelah itu pelatihan PPI di PCN. Iya. Mulai dari situ tuh. Iya, karena kita hampir setiap hari kan. Itu selama 1 minggu ya? 5 hari ya? Berapa hari 3 sih? apa 5 hari lupa deh. Ya pokoknya itu. Jadi Setiap hari karena di pagi sampai sore. karena kita dari pagi sampai sore, terus Bareng, udah gitu pulang bareng, juga bareng. pulangnya bareng, berangkatnya bareng, makan siang pun bareng. Iya, terus kontrakannya sebelahan ya. Iya, kontrakannya sebelahan. Terusnya kita sering ke gereja sharing, bareng, ngobrol ya. gitu kan. Ternyata memang banyak apa namanya? Banyak hal-hal yang apa namanya? Yang nyambung. Yang nyambung. Iya, banyak hal-hal yang nyambung dan Banyak hal deh. akhirnya yang membuat kita jadi dekat gitu. Dan Jadi, gerejanya pun sama. iya. Alirannya pun cocok gitu. Iya. Udah sefrekuensi lah intinya. Iya. Jadi dia teman sharing, teman apa ya? Teman kalau misalnya spirit lagi agak down gitu, salah satu orang yang aku teriak, yang aku panggil, yang aku telepon, aku WhatsApp itu dia. Gitu. Jadi dia sepemikiran, seilmu karena kita sama-sama perawat. Terus juga Nggak hanya dalam bidang keperawatan aja. iya dalam segala hal lah. Segala hal lah. Iya. Everything, semua bidang bisa Nyambung. diobrolin bareng. Iya, nyambung pokoknya. Iya, jadi yang membuat Itu kita yang membuat klik jadinya. iya membuat kita jadi kayaknya nyaman ya berteman ya, Bang ya. Jadi sekarang ya more than friend lah. Lebih dari teman lah, udah dianggap saudara lah. Iya. You Aku are my adeknya. sister. Ya, aku adeknya karena aku lebih muda. Lebih muda jauh. Hah? Kan lu 2002, gue 2001. Lulus apa? Apanya? Kan? Kok 2001 sih? Kan lu 2002 lulus apa? Gue 2001. Gue 2003, Bang. Enggak lah. Ya kan karena lu 4 tahun. Oh iya. Kurang ajar. Sekolahnya cuma 100 tahun. Iya, oke. Gue SKS doang. Iya, gara-gara. Iya. Aduh, please deh. Aduh, ini pembicaraan yang apa ya? Yang membingungkan sebenarnya karena ternyata kami terhubung. Jadi temannya dia senior aku gitu-gitu. Jadi ya begitu dah. Ya, dunia sempit. Lebar daun kelok. Ya, gitu. Jadi berarti total udah berapa tahun kita kenal, Bang? 2013, sekarang 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Terasa loh. Dan dia adalah salah satu yang sedih pada saat gue berangkat ke Spanyol. Iya dong, pastinya. Karena kan temen. Orang lain pergi kan biasa aja karena bukan temen. Jadi bukan temen sih sebenarnya, sahabat. jadi waktu itu ceritanya ada yang mau nangis sebetulnya di bandara. Ya enggak? Iya dong. Tapi aku udah wanti-wanti, jangan ada yang nangis ya di bandara, jangan ada yang nangis ya di bandara, nanti langkahku berat, gue bilang. Dan syukurnya sampai aku terbang sih nggak ada yang nangis ya, cuman mama doang sih ya yang Karena agak. kan kita pahami juga. Iya. Ya, pergi kan pasti ada alasannya. Iya. Pergi untuk kembali lah, kan nggak mungkin selamanya di sana. Buktinya kita bisa bertemu lagi. Iya, ketemu lagi setelah 5 tahun. Iya,
Iya. Ya, kurang lebih 5 tahun lah. Terakhir pertama ketemu balik dari 2016, iya. Kita ke Ungaran. Iya. Salatiga. Iya. Nah itu 2016 pertama Iya. ketemu setelah ke Spanyol kan. Iya. Yang kedua. Iya. Gimana Bang kesan dan pesannya berteman sama aku selama 8 tahun? Pesan dan pesannya ya yang pastinya itu pasti sefrekuensi, udah Oh, pasti. iya. Kalau nggak sefrekuensi nggak nyambung, nggak Iya. bakalan bisa bertahan sampai 8 tahun dong. Iya. Banyak hal nggak hanya dari kesehatan aja yang bisa dibicarakan, banyak hal lah, dari politik lah, dari hal kerohanian lah, ini segala macam bisa dibicarakan dan memang nyambung gitu, klik. Dan apa adanya sih, kalau aku melihatnya pertemanan kita ini apa adanya gitu, Iya. nggak ada yang kayak fake, nggak fake, nggak, ya apa adanya aja, itu yang bikin nyaman sih sebenarnya. Dan berusaha nggak toksik lah. Nggak toksik lah, nggak yang gimana ya apa adanya aja. Ya saling mendukung. Ini gue. Gitu. Saling mendukung Saling satu dengan yang lain. Ya memang ya saling membutuhkan satu sama lain as a friend gitu, nggak ya memang punya kekurangan pasti. Ya namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan, tapi ya kan kita berusaha sebagai teman, kita berusaha untuk mengangkat sisi positifnya, iya toh. Iyalah. Kalau kita selalu mengangkat sisi negatifnya ya nggak mungkin bertahan selama ini. Iya. Ya banyak hal sih yang intinya yang aku dapat selama 8 tahun itu banyakan positifnya lah, banyakan benefitnya. Terus ya banyak hal lah. Kita pernah berantem nggak sih Bang? Enggak. Nggak Ya kan kayak kalau naik yang Berdebat bikin, ya sering. yang bikin kita bertahan lama itu mungkin ini juga kali, misalnya kayak gini nih, misalnya kita mau ngobrolin satu hal gitu kan, menurut gue gini, terus menurut lo gini, menurut gue gitu siri gitu, oh iya juga sih, terus lo bilang pendapat gue gini gitu, oh iya juga sih. Jadi kita maksudnya nggak yang kekeh mempertahankan pendapat masing-masing kan. Iya, Kita iya. selalu mikir dari sisi lain, Iya. dari Berusaha perspektif memandang, yang iya, lain iya. gitu. Berusaha Jadi, melihat ya saling dari- memaklumin, jadi nggak yang ya gue gini, lu gitu, egois enggak. Jadi itu yang bikin kayaknya kita bertahan lama. Ada ya ngalir aja sih, let it flow aja, nggak yang saling ngejelekin, nggak yang ya apa yang mau dibicarakan, misalnya mau sharing, aku mau sharing ini, terus kasih solusi gini, harusnya gini Ri, gini, terus misalnya gue sharing, harusnya gini bang, gini, ya udah selesai itu, oh iya ya gini, ya udah selesai, gitu aja. Iya. Nggak ada yang gimana gitu. Berdebat sih pernah. Sering. Ya beda pendapat masih Iya. sering, ya namanya Tapi juga kalau manusia. berantem gitu nggak pernah. Jangankan kita, Iya. saudara kandung aja kadang-kadang beda pendapat, Iya. apalagi sama yang bukan. Iya. Tapi kan setelah itu yang paling penting, Hmm. responnya setelah beda pendapat itu apa? Iya. Ya udah, bro. Enak sih pikiran kita jadi terbuka, kayak misalnya lu udah di Spanyol nih, banyak hal yang lu ceritain tentang karakter negara-negara orang, misalnya orang ini begini, orang ini gitu. Ya, aku kan jadi tahu banyak Makanannya. hal yang, orang-orangnya, karakter orangnya, jenis-jenis makanannya, Iya. yang makanan yang lu suka dari negara ini Iya, ceritain iya. semua kan. Iya. Oh jadinya akhirnya kan aku tahu yang selama ini aku ya nggak tahu gitu kan. Iya. Apalagi kan kami di sini Jakarta lah, bisa nggak pernah bergaul dengan negara-negara luar, bisa dibilang Minim lah. minim, bahkan ya, bisa dibilang nggak pernah bergaul lah, paling hanya sebatas pasien doang, itu pun mayoritas orang Jepang, Iya. orang bule mah nggak ada. Ya Aku udah, pernah sih waktu itu pas di sana. ya banyak hal sih. Kalau Kalau- aku lihat sih benefitnya yang paling banyak. Kalau buat aku yang pertama dan terutama kenapa aku bisa nyaman berteman bersahabat sama ini abangku My Bre itu karena dia menghargai aku sebagai perempuan yang sudah bersuami. Itu yang penting sih buat aku. Jadi aku merasa nyaman aja, nggak apa ya kalau aku bilang ya, nggak pernah memanfaatkan kesempatan gitu, nggak pernah. Itu yang buat aku yang pertama dan terutama buat aku nyaman. Kan banyak di luar sana itu cowok-cowok yang kayak kesempatan dalam kesempitan, dia mumpung suami jauh apa, tapi dia nggak pernah, makanya akhirnya nyambung karena yang pasti dia menghargai aku juga sebagai perempuan yang bersuami.
dan kita persahabatan kita juga memang pure persahabatan, nggak lebih dari itu ya, karena memang kita mau mencari apa ya, teman yang memang benar-benar satu frekuensi, nyambung dan saling support satu dengan yang lain. Iya, maksudnya ada sesuatu yang kita dapat. Kan kalau berteman begitu. Ada sesuatu yang kita dapat dari dia, benefit, artinya hal positif. Oh, kalau aku berteman dengan dia, yang aku dapatkan gini-gini, ada perubahan di aku nih, maksudnya pola pikirku pun jadi terbuka. Kayak misalnya kita ngobrol nih, salah satu hal juga yang bikin aku suka itu mindset kita gitu. Kita itu berpikiran terbuka. Misalnya kita ada satu hal yang kita nggak suka nih, kita nggak langsung jawab, aku nggak suka sama dia, tapi kayak langsung kayak kita introspeksi diri, kenapa ya aku nggak suka sama sesuatu gitu, apa di akunya yang salah. Jadi nggak hanya kita nyalahin orang, tapi balik lagi introspeksi diri nih, jangan-jangan memang di akunya nih yang salah gitu. Jadi ya memang ya kita kalau ngomong ya ini aja sih, hal apa aja bisa kita obrolin. Iya. Dan ya enak aja. Dan aku memang dari dulu kan orang yang tingkat penasarannya tinggi. Aku paling suka ngobrol apa aja sama orang. Jadi kalau misalnya berteman dengan orang yang ngomongin ini mentok, ya aku hanya menganggap dia sebagai teman. Makanya benar, sahabat kita itu kan gak banyak sebenarnya. Teman semuanya, tapi sahabat sedikit gitu kan. Kenapa? Karena ya menjadi sahabat itu gak gampang. Iya, mencari sahabat juga gak gampang loh, bener. Benar-benar harus satu frekuensi sama kita. Benar-benar apa yang kita omongin dia bisa nerima, nyambung gitu. Jadi dua arah lah, jangan cuma satu arah doang. Apalagi dengan seiringnya dengan bertambahnya umur, mencari teman yang memang berkualitas itu nggak gampang. Pastilah. Pasti akan mengerucut kok. Seiring dengan berjalannya waktu akan mengerucut. Orang-orang tertentu aja yang bisa dekat sama kita. Beda hal kalau kita dulu masih muda kan cari teman sebanyak-banyaknya, tapi ya kualitas kan nggak ada. Yeah. Seiring dengan berjalannya waktu baru nanti waktu akan menjawab mana teman yang memang layak dianggap sahabat. Teman sejati atau hanya teman sambil lewat aja. Iya benar. Lebih baik sedikit tapi real. Iya. Banyak tapi fake buat apa? Iya betul. Jadi ini kan bentar lagi aku udah mau berangkat nih Bang ke Spanyol nih. Yang pasti Abang bakal kangen sama aku dan aku juga pasti kangen lah sama Abang. Kira-kira kesan pesan-pesan buat aku kira-kira apa Bang? Pesan-pesannya yang pertama itu harus menjadi wanita yang lebih sabar lagi. Harus kuat, banyak lagi berdoa. Ya memang fisik kita nanti akan jauh, tapi kan tetap kita satu dalam doa. Kita saling menguatkan lah. Firman Tuhan juga kan bilang, yang lemah menguatkan yang kuat. Yang kuat menguatkan yang lemah. Ya, saling menopang. Yang lagi dia lagi kuat, dia menopang yang lemah. Ada nanti saatnya yang ini yang lemah, si ini kuat, dia saling menguatkan gitu. Jadi maksudnya seimbang. Itulah benefit berteman kan maksudnya. Terus nanti di sana kan ini udah sah jadi perawat nih. Perawat Eropa, perawat Spanyol ya. Ya aku doain sih sampai di sana langsung bisa dapat kerja, diterima di rumah sakit yang memang baik, yang bagus, punya salary juga yang bagus, lebih menghemat lagi karena di sini ada yang mau diperjuangkan. Semangat. Jadi ya harus semangat. Jangan boros, duitnya ditabungin. Keinginan mah ada aja. Nggak gonta-ganti HP-nya dikurangin. Karena ada yang mau diperjuangkan di Lampung. Ya, masa depan yang paling penting. Betul. Bukan berarti tidak menikmati hidup, tapi ya sewajarnya aja. Bukan terus berarti hemat beli sampai bibir kering nggak mau beli apa-apa juga, nggak begitu juga. Ya realistis. Ya nggak makan, ya juga nggak makan telur sama nasi doang. Ya senormalnya aja sih biasanya. Ya. Terus ya sehat-sehat terus yang paling penting mah. Ya, sama-sama. Zaman sekarang paling masa pandemi begini, kalau kita nggak sehat mah nggak bisa ngapa-ngapain. Sehat aja kadang kita bingung kan. Iya, mau ngapa-ngapain juga bingung. Kemana-mana susah gitu. Yang penting sehat, dapat pekerjaan yang di rumah sakit yang bagus. Ya aku juga nanti di Indonesia, di Jakarta tetap mendoakan supaya yang terbaik lah di sana. Terus harapanmu buat kami nih yang tinggal di Indonesia nanti yang ditinggalkan,
terutama buat aku apa. Ya Karena kalau nanti kita beberapa hari lagi udah pisah dong, tanggal Iya. 26 malam. Iya. Jadi kalau buat abang yang pasti itu terutama sehat-sehat, terus ya semakin bertumbuh semakin dekat sama Tuhan yang pasti. Terus semoga spiritnya juga bisa disebar-sebar ke sekeliling, bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar juga. Itu yang terutama. Dan yang penting satu lagi, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang Baik. memang real baik, Iya. bukan fake, bukan toksik. Iya. Memang benar-benar baik lah. Karena kan ya dunia ini mari ada aja. Iya. Zaman sekarang yang paling penting adalah kita dipertemukan dengan benar-benar orang yang baik sama kita. Itu sih. Iya. Ya walaupun aku puji Tuhan ya ketemu banyak juga sih orang-orang baik yang selalu mensupport aku di sana juga. Gitu walaupun Ya puji Tuhan kalau gitu kan. Iya, makanya walaupun nggak seperti di sini karena kan pasti ada keterbatasan juga kan. Iya. Gitu. Pasti ada, kalau udah ngerti sih aku di sana udah pasti ada hal-hal yang nggak bisa diomongin sama orang sana. Nggak Karena semua nggak nyambung. hal gitu kan. Karena nggak nyambung. Iya. Gitu. Jadi ya paling itu aja sih kalau buat abang pesan dan pesannya itu aja. Ya gitu. Jadi kita masih nemenin orang yang sedang bekerja, yang lagi sibuk. Hari Sabtu juga WFH, masih kerja, judul masih kerja WFH. aja. Tapi WFH-nya di Starbucks coba Bukan ampun dah. WFH ini mah, WFM, Iya. work from mall. Work from mall. Jadi gitu aja video aku sama abang, karena yang jelas ini kami akan ngobrol-ngobrol lagi masih panjang sambil nungguin adikku gitu. Nanti Jadi masih lanjut di Bogor. ya nanti pasti akan masih lanjut lagi di Bogor. Jadi kalau kalian suka silahkan like, kalau misalnya ada apa-apa, ada pertanyaan atau saran atau apapun silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Kalau memang ini dirasa perlu silahkan share dan jangan lupa subscribe. Dan satu lagi buat orang-orang yang di luar sana yang memang yang apa namanya, bersyukurlah punya sahabat yang setia gitu kan, yang susah nyari sahabat yang setia yang apa adanya. Jadi kalau kalian punya teman sahabat yang setia yang apa adanya, kalian harus bersyukur dan tetap pertahankan, karena mencari sahabat zaman sekarang itu susah sekali. Itu pesan terakhir dari Bang Beda. Jadi makasih ya udah nonton video ini. Ya. Bye bye.